A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwan filah dan ukhti filah dimanapun Anda berada, Ana dengan Wiko Abu Muzaki, Mudir Rehpati Babelan. Baik, secuplik apa yang akan Anda sampaikan pada episode kali ini ya, mengenai bagaimana pentingnya meruqyah ya. Ruqyah syar'i adalah ruqyah yang disyariatkan menurut ajaran Islam seperti apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana awalnya Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika beliau terkena sihir. Ya. Dan Rasulullah SAW sangat merekomendasikan agar seseorang yang sakit, seseorang yang tengah gangguan untuk diruqyah. Ya. Sebagian kalangan menyatakan bahwa dengan ruqyah itu khawatir tidak mendapat kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, perlu kita tilik kembali hadisnya di sini ya, akan Anda bacakan dalam tampilannya di sini. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor hadis 5270 dan di dalam Musnad Ahmad nomor hadis di 3615 ya. Di sini disampaikan bahwa ada 3 jenis orang yang tidak mendapat kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, sebentar, Anda paparkan dulu. Tiga jenis orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab adalah: pertama, orang yang meminta diruqyah. Baik. Yang kedua adalah orang-orang yang menggantungkan nasib kepada binatang atau bertatoyur. Ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengobatan dengan besi panas atau K. Ya. Nah, dari hal yang dua ini, ya, yaitu menggantungkan nasib pada binatang, ya, bergambling pada perilaku binatang, ya, tatoyur, ya, itu suatu perbuatan yang buruk, ya, artinya musyrik seperti itu. Yang ketiga adalah menyakiti diri sendiri, yaitu melakukan pengobatan dengan besi panas. Jika dalam suatu hadis disebutkan bahwa ya, kedua hal dari 3 ini, yang 2 ini sudah kita ketahui bahwa 2 ini adalah suatu hal yang haram atau buruk, ya, tercela, bahkan musyrik, ya. Maka tentunya ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang syirikiyah, bukan yang syar'iyah, tapi yang syirikiyah. Artinya perbuatan syirik, ya. Artinya meruqyah atau menjampi atau membacakan mantra-mantra dari bahasa yang manzur atau tidak dikenal, Arab gundul, ya. Baik dengan ayat-ayat Al-Quran bisa jadi, atau bahasa-bahasa Arab lainnya yang memang ditujukan bukan untuk meminta kepada Allah, tapi menggantungkan nasib pada sesuatu, meminta kepada golongan jin seperti itu, atau dapat ditunggangi oleh syaitan dari bangsa jin seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud adalah ruqyah syirikiyah dari ketiga hal yang menjadikan seseorang akan tidak mendapat kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab seperti itu. Kemudian akan kita bahas melalui contoh hadis satu lagi ya di sini ya. Ya. Dari hadis riwayat Ahmad nomor 3433, kemudian diulang kembali dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 3385 ya. Disebutkan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk ya. Sesungguhnya ruqyah ya, tamimah dan tiwalah adalah syirik ya. Ya, saya ulang lagi. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Ya. Saya artikan yang urutan 2 ini dulu ya. Tamimah adalah sesuatu yang dipajang, sesuatu yang dijadikan pemagaran atau azimat atau wafak, atau sesuatu yang dipercaya bisa mendatangkan perlindungan ya kepada seseorang yang ada di tempat di mana tamimah itu dipajang ya. Dan kemudian tiwalah itu adalah sesuatu yang digantungkan di leher ya. Itu merupakan jimat untuk perlindungan, pesugihan atau pemagaran, ilmu kebal dan lain sebagainya ya, tempat media penghantar sihir untuk meminta kepada sesuatu selain Allah ya. Jadi perbuatan syirik ya. Tamimah ini yang dipajang, tiwalah ini yang digantung. Jadi inaruko watamaimah watiwalata adalah perbuatan syirik ya. Tamimah dan tiwalah ini adalah perbuatan syirik kata Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Sunan Abu Daud. Jadi yang dimaksud di sini ya, kita bisa simpulkan ya dari hadis ini. Jadi ruqyah, tamimah,
dan tiwalah adalah syirik. Berarti ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang syirikiyah, yaitu berupa mantra atau jampi dengan bahasa yang tidak dikenal atau manzur, ya, seperti itu. Ya. Jadi bukan ruqyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Fafila dan uktibila, ya. Mudah-mudahan dapat sedikit memberikan pencerahan, ya. Bagaimana tidak mungkin Rasulullah SAW, ya, memerintahkan, ya, kepada umatnya, ya, yang beliau sendiri memerintahkan ruqyah itu sendiri, ya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari, ya. Seorang wanita yang berada di rumah Ummu Salamah, ya, dalam keadaan pucat, Rasulullah bersabda, tidakkah engkau dapat mencarikan seorang yang dapat meruqyahnya? Kemudian dikisahkan dari diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada seorang anak yang menangis ketika itu. Rasulullah datang ke suatu rumah, ya, tidakkah engkau dapat mencarikan seorang yang dapat meruqyah anak ini, ya, sehingga anak ini terkena ain, seperti itu. Jadi Rasulullah sendiri memerintahkan ruqyah, ya. Bahkan Rasulullah SAW yang Anda ceritakan di awal tadi adalah Rasulullah sempat diruqyah oleh Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yutik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau sakit?" Ya. Kemudian Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat ruqyah. Ya. Itu adalah syahih, ya. Itu adalah syahih. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan, ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang diajarkan menurut syariat Islam, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tuntunkan, ya. Yang dimaksud adalah bukan ruqyah yang syirikiyah, ya. Di sini dalam hadis ini yang sebelumnya di awal tadi tidak diterangkan bahwa ruqyah itu apakah syar'i atau syirik, ya. Jadi yang dapat Anda sampaikan kembali bahwa kedua hadis yang di awal tadi, ya, orang-orang yang tidak mendapat kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang meminta ruqyah yang syirikiyah, dari bahasa yang manzur atau bahasa mantra-mantra, seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud di sini dalam hadis ini yang melakukan kesyirikan, yang tidak mendapat surga tanpa hisab, itu adalah orang-orang yang melakukan atau meminta ruqyah yang syirikiyah. Tidak apa-apa meminta ruqyah, karena menurut hadis riwayat yang lain, ya, bahwa ruqyah itu tidak diriwayatkan meruqyah diri sendiri, ya. Untuk melindungi diri sendiri yang ada hanyalah, ya, zikir pagi dan petang, ya, atau doa perlindungan untuk diri sendiri. Karena itu tidak ada riwayat bahwa dengan ini aku meruqyah diriku sendiri, tidak ada, ya. Jadi yang ada adalah mu'iduka bikan, aku melindungimu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala sesuatu, setiap jiwa yang hasad. Jadi kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim, dengan aku meruqyahmu, ya. Jadi ruqyah itu adalah dilakukan dari kaum muslimin yang satu, ya, kepada saudaranya yang terkena gangguan, yang tengah sakit dan lain sebagainya, ya. Jadi meminta ruqyah tidak apa-apa, ya, selama itu masih menjalankan syariat Islam, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad nomor hadis 10.793, ya. Bagaimana ayat-ayat ruqyah itu dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sakit, ya. Seorang ibu membawa anak yang sakit, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran, ya. Jadi yang dibacakan bukan seperti yang dibacakan oleh para dukun, yaitu ruqyah. Dukun juga ruqyah namanya, seperti itu, ya. Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Ruqo artinya adalah jampi, ya, atau doa, ya. Jadi para dukun itu membacakan, disebutnya ruqyah juga dari bahasa Arab, ya. Tapi ruqyah yang syirikiyah. Jadi artinya meminta kepada sesuatu selain Allah, atau menggantungkan kepada selain Allah, atau membacakan suatu permainan sihir di sana yang akhirnya ditunggangi oleh setan, yang akhirnya setan menjadikan tipu daya atau semakin menyesatkan, seperti itu, ya. Bukan berdasarkan syariat Islam, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk meminta ruqyah, ya. Jadi kita belajar di situ, dengan kita di ruqyah kita pun bisa meruqyah saudara kita yang lain setelah kita paham, seperti itu. Jadi jangan khawatir, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kita tetap bisa masuk surga tanpa hisab, insya Allah, ya, dengan kita meminta ruqyah, tidak apa-apa. Jadi ketika seorang hamba Allah sakit, ya, sakit parah, kemudian dengan diruqyah itu harusnya sembuh, tapi karena takut akan hadis ini, ya,
Jadi karena meminta rukyah itu tidak akan masuk surga tanpa hisab. Saya tidak mau dirukyah, tapi kamu sakit, tidak mau, saya tidak mau minta rukyah. Ya bukan berarti seperti itu ya. Jadi kita boleh ya, meminta rukyah, insya Allah. Tapi rukyah yang dibahas adalah rukyah yang syar'i. Demikian Ifafillah dan Uktifillah sedikit apa yang Anda sampaikan pada episode kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa kita boleh, kaum muslimin ini, dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ruqyah kepada saudara-saudara kita ya, kaum muslimat ya, yang membutuhkan pertolongan kita. Tabarakallahu rabbul alamin, hadallahu wa hafizanallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.